Yuk kita review IHSG hari ini bagaimana kabarnya. IHSG kita hari ini melemah 7,9% doang. Jadi buat yang stres banget sih, aku bilang kayaknya nggak perlu deh stres banget ya. Turun 7,9% doang. Loh kok doang itu? Perbandingannya apa? Perbandingannya ya bursa Asia, bursa lainnya. Jadi kalau dibandingkan dengan tanggal berapa nih? Tanggal 27 Maret ya, sebelum libur lebaran ya. Ini IHSG tuh tadinya sempat turun 9,65%, terus langsung kena trading halt. Trading haltnya aturannya diubah, yang tadinya 5% terus jadi berubah trading haltnya tuh 8%. Sorry, ini kurang fokus kameranya, aku benerin dulu. Yang di TokTok, yang di YT, aku ada share chart di Igoi @ellenmay_official seperti biasa. Nah, tapi kemudian nggak lama setelah haltnya dibuka, ini justru malah naik ya. Jadi malah hijau candlenya hari ini meskipun IHSG-nya turun 7,90%. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Menteri Keuangan kita Sri Mulyani, di mana turunnya indeks kita hari ini tuh itu masih lebih bagus dibandingkan dengan indeks yang lain. Ya, jadi ada indeks yang lain turunnya sampai belasan persen, bahkan ada yang sampai 20%. Kenapa bisa seperti itu? Singkatnya sih sebenarnya satu, jawaban spontannya sebenarnya satu. Karena valuasi saham-saham bagus di Indonesia ini udah sangat terdiskon sekali, terutama untuk saham-saham dari perbankan besar. Dan perbankan besar di Indonesia seperti contohnya BCA, BRI itu sebenarnya masih perform. Terutama BCA performance-nya bagus, dan BRI belakangan ini kemarin juga kinerja keuangannya meskipun sempat agak melambat di awal tahun kemarin dibandingkan setahun sebelumnya karena biaya pencadangan yang cukup tinggi, tapi belakangan udah mulai membaik. Terus ditambah lagi dengan musim dividen ya, dimana banyak perusahaan BUMN yang belum come date, belum hari penghitungan dividen, sehingga diskon hari ini itu dianggap sebagai satu kesempatan buat investor-investor gede dan mereka masuk untuk mendapatkan dividen nantinya dengan valuasi yang sudah terdiskon. Nah, kondisi ini sebenarnya sangat berbeda sekali dengan kondisi dari banyak negara, dimana kalau kita perhatikan, saya juga sudah sering bahas, dimana saham-saham Amerika itu udah sempat naik tinggi, sangat tinggi sekali, terus sekarang tuh baru mulai crash. Ingat ya kata-katanya, baru mulai crash ya. Sedangkan kalau saham Indonesia itu udah crash, udah hampir bottom, sekarang dikasih diskon lagi, kasih turun lagi. Jadi istilah kata tuh valuasinya udah lebih murah banget. Nah, bagaimana dengan saham China? Saham China ini berbeda. Ya, kalau US udah ketinggian terus baru mulai crash, Indonesia sudah crash duluan dan baru mulai naik. Sedangkan saham China ini sebenarnya sudah naik di tengah-tengah dan dia dikasih diskon, dikasih crash lagi. Nah, bagaimana kita merespon menyikapi semua itu ya? Jadi yang kemarin berpikir mau kabur aja dulu ke instrumen yang lain, ke saham negara lain, boleh sih, kita tetap belajar, tapi saya selalu ingetin, hati-hati ya, Amerika ini udah ketinggian, bursa China masih akan bertumbuh. Oke, sekarang kita bicara tentang perang tarif ya. Jadi nanti kita balik lagi ke saham Indonesia, kita mau bicara tentang perang tarif dulu. Mungkin banyak yang lagi liburan terus dengar berita tentang perang tarif, terus pada bingung, ini tuh sebenarnya apa yang terjadi. Jadi saya ulang lagi cerita saya di live beberapa hari yang lalu, tapi saya persingkat dan saya update dengan perkembangan hari ini pastinya. Jadi gini ceritanya, Donald Trump ini sebenarnya hatinya tuh untuk Amerika itu bagus, dia tuh mau make America great again, tapi memang juga agak-agak gila gitu loh. Jadi gilanya tuh dia tidak peduli dengan efek jangka pendek, efek jangka menengahnya. Dia maunya efek jangka panjangnya buat Amerika bagus. Intinya Amerika manufakturnya tuh turun banget ya, dari 50% di tahun 1950-an terus turun sampai akhirnya sisa 10%, dan barang-barang Amerika ini banyak kan made in China ya. Jadi kalau teman-teman lihat iPhone-nya kalian, itu iPhone-nya kalian tuh saya juga kesel sih beli waktu itu Apple Watch di San Francisco ya beberapa tahun yang lalu. Designed in San Francisco but made in China ya. Jadi waktu kapan hari saya ke China beberapa hari yang lalu di Beijing itu tokonya Apple gede banget
depan-depanan sama tokonya Huawei. Kupikir sama-sama made in China, ya udah aku beli Huawei aja. Akhirnya aku beli smartwatchnya Huawei. Lucu-lucuan sih aku cobain, ternyata lucu juga ya. Ternyata fiturnya nggak kalah dengan smartwatch Appleku gitu loh. Nah anyway, balik lagi ya. Donald Trump itu nggak mau manufakturnya Amerika itu turun banget, ngedrop dan tergantung sama China. Karena menurut dia itu sangat berbahaya sekali buat Amerika. Maksud hatinya sih bagus. Dan Donald Trump ini kalah di trade war 1 pas dulu dia terpilih jadi presiden. Kenapa? Pinternya orang-orang China itu ya. Mereka melakukan rerouting. Rerouting itu artinya dulu mau dikenain tarif gede sama Amerika. Terus akhirnya mereka pakai Vietnam. Nah, jual ke Vietnam untuk ekspor ke Amerika. Ketahuan sama Amerika rerouting ini. Dari mana ketahuannya? Ketahuannya dari Vietnam impor dari China sama besarnya dengan Vietnam ekspor ke Amerika. Makanya tidak heran kalau Vietnam itu dipunish sama Donald Trump. Tarifnya gede banget, 46-47%. Separuhnya dari anggapannya tarif yang dikenakan Vietnam ke Amerika. Padahal Vietnam nggak ngenain tarif 90%-an. Tapi Amerika menghitung kayak dari kerugiannya defisit perdagangan dengan Vietnam dibagi dengan ekspornya Vietnam ke Amerika. Ya, nah jadi intinya pokoknya Trump ini saenak udele dewe mau ngasih angka itu. Dia mau bikin Vietnam lu tahu rasa lo, gitu loh. Kenapa? Karena ya Amerika ini merasa ditipu, terutama Donald Trump merasa ditipu. Oke, terus Vietnam turunin tarif sampai 0%, Kamboja turunin tarif sampai 5%. Intinya Vietnam bargaining powernya kalah sama Amerika dan gak ngelawan. Sementara itu China, wah ini gengsinya gede ya, gak mau China nurunin tarif. Amerika kasih 34%, China kasih 34%, dan sekarang Donald Trump itu mau nambahin lagi 50% buat China. Dari yang tadinya 20 tambah 34 tambah lagi 50%. Baru rencana, baru gertak nih. Tapi China juga nggak mau kalah. China juga menggertak Amerika dengan memblacklist beberapa perusahaan Amerika dengan melarang China ekspor barang ke Amerika untuk barang-barang yang sangat dibutuhkan untuk teknologi dan militer. Nah, kapokmu kapan, Trump? Donald Trump adalah ahli jago negosiasi, yang dimana dia akan terus negosiasi itu, dia akan buat supaya China tuh mau ngalah. Nah, ini lihat nih, nanti siapa yang menang, siapa yang kalah. Oke, sekarang kita akan bahas Indonesia. Impactnya ke Indonesia gimana? Kalau teman-teman tadi memperhatikan speech-nya Pak Erlangga, itu sangat bagus sekali, dimana Pak Erlangga ini ngomong pakai data, ya. Jadi bukan cuma sembarang ngomong aja, pakai data. Ibu Sri Mulyani juga ngomong pakai data. Pak Erlangga, beliau mengatakan bahwa ekspornya Indonesia ke Amerika ini tidak terlalu banyak. Kalau dihitung berdasarkan PDB atau Gross Domestic Product itu kalau nggak salah hanya sekitaran 2%-an saja ya. Nah, bagaimana dengan Vietnam? Vietnam itu ekspornya ke Amerika dibandingkan dengan Gross Domestic Product Vietnam itu mencapai sekitar 30% dari PDB Vietnam. Makanya nggak heran tuh Vietnam kalau ketakutan. Dan kalian mesti bersyukur dengan kondisi demografis Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia ini sekitar 50%-an. Itu PDB-nya, itu disumbang dari belanja dalam negeri masyarakatnya. Dari masyarakat Indonesia yang suka belanja, yang suka konsumtif. Nah, ini sebenarnya satu keuntungan Indonesia, di mana Indonesia itu jadi negara yang dalam tanda kutip anti krisis. Bukan berarti Indonesia ini tidak bisa kena krisis finansial, bisa kena. Tapi Indonesia ini punya kekuatan dari dalam sendiri. Bukan aku lagi mau ngebagus-bagusin Indonesia, tapi memang kenyataannya seperti itu. Kalau aku perhatiin dari tahun ke tahun, 2008 waktu itu aku udah di market, sempat ngerasain crash gede. Kemudian 2020 pandemi ya, dan sekarang Indonesia tuh dibilang kena krisis ya kena krisis, tapi tetap masih bisa berdiri. Ya. Terus sekarang impactnya gimana? Kalau kita bicara impact, kita bicara dua impact. Satu impact ke pasar saham, satu lagi impact ke perekonomian secara real. Yuk kita bicara impactnya ke pasar saham lebih dulu ya. Impact secara di pasar saham udah pasti harga saham akan turun, merespon turunnya hari ini tuh ngerespon sentimen negatif beberapa hari yang lalu. Tapi kalian nggak usah khawatir.
yang di pasar saham itu sebenarnya besok market berpotensi hijau. Potensi artinya probability, bukan kepastian. Jadi kalau misalkan nggak hijau ya jangan marah sama saya. Kenapa? Karena saya ngomong juga pakai data. Datanya apa? Kita ngelihat dari bursa Asia itu udah mulai hijau. Kita ngelihat dari bursa Eropa mulai hijau. Dow Jones Futures buat perdagangan nanti malam itu juga mulai hijau. Bahkan tadi malam bursa Amerika tuh hijau. Meskipun akhirnya ditutup turun lagi. Kenapa? Kena prank. Prank apa? Ada berita hoax yang menyebarkan, oh Donald Trump pausing perang tarifnya. Terus kemudian White House mengkonfirmasi, enggak tuh, enggak dipausing, akhirnya turun lagi. Cuman Indonesia ini saya bilang beruntung untuk pasar sahamnya. Kenapa? Karena kita buka tanggal 8, bukan tanggal 7. Coba kita bukanya tanggal 7 kemarin, itu tambah amsyong. Turunnya trading hold-nya mungkin bisa 2 kali. Kalau udah turun 20% akan ada suspensi sampai sore tutup gitu. Trading halt tuh berhenti sebentar perdagangannya. Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya ketika tadi pas turun trading halt, Asia itu udah naik. Dow Jones Futures juga udah mulai hijau. Jadi investor-investor asing mereka juga sudah mulai ngelihat ada satu tanda-tanda positif bahwa market akan rebound. Jadi tidak mengherankan kalau saham-saham big banks perbankan itu yang naik dulu. Kenapa? Karena big banks perbankan ini memang ada rencana payback. Apakah dari perusahaan yang beli? Kita nggak tahu. Kemudian yang kedua, ada bagi dividen gede. Ya, kalau mau tahu info dividennya, saya coba share di di Igo ya, saya kasih lihat gambarnya ya teman-teman ya. Oke, nah teman-teman, BRI itu bakalan bagi dividen 208 per lembar saham, dividen per share-nya, yang akan dibagikan 23 April nanti, dan penghitungannya come date-nya 10 April. Bank Mandiri 466 per lembar saham, come date-nya 11 April. BNI 374 itu come date-nya 14 April. BBTN 53,57 per lembar saham itu come date-nya 14 April. Tahu nggak sih definisi come date itu apa? Come date adalah hari penghitungan dividen. Jadi kalau BRI come date-nya 10 April, kamu punya saham BRI hingga tanggal 10 gak dijual sampai sore. Tahan sampai tanggal 11 ya, kamu dapat dividen. Terus di sini saya pengen menjawab juga pertanyaan dari tadi ada yang DM aku, Miss kalau aku udah lewat come date besoknya tak jual boleh nggak? Pertanyaannya kan biasanya masih investor pemula polos-polos ya. Pertanyaanku ngapain dijual? Yang namanya dividen adalah bonus untuk investor jangka panjang. Kalau tujuannya buat trading, jangan ngejar dividen karena nanti kamu dapat dividennya, habis itu harga sahamnya SD turun. Berarti kamu kalau bahasa Jawanya tuh bakbo, impas-impasan, rugi lah. Kalau saya sih nggak mau kayak gitu. Kalau memang mau tujuannya dapat dividen, sekalian value investing, karena saat ini valuasi pas lagi murah. Jarang banget dapat dividen gede, saham valuasinya juga murah. Karena sekarang BRI, BMRI, BNI, BTN, BCA itu juga valuasinya murah. Tapi BCA sudah come date ya. Jadi kenapa BRI, BMRI, BNI dan BTN ini diuntungkan bisa langsung recover tadi. Meskipun saya tidak menutup kemungkinan kalau Trump makin menggila, makin gendeng, ya bisa turun lagi. Tapi at least hari ini tadi turunnya nggak separah bursa lainnya di hari kemarin. Oke, saya mau kasih tahu satu fakta penting lagi buat teman-teman yang kalian takut saham turun. Tapi aku bersyukur, tadi aku cek investors and tradersku, itu malah justru excited. Pada nanya, boleh beli nggak, boleh beli nggak? Jawabannya sangat menarik sekali, boleh beli teman-teman. Cuman sekali lagi, sesuaikan dengan nominal yang kamu siap dengan risikonya. Kalau di Mvest kita kasih tahu strategi DCA lebih detail lagi. Di Mtrade kita kasih tahu untuk strategi yang lebih detail lagi juga ya. Aku mau kasih tahu fakta penting BRI 208 per lembar saham dividen per share. Dihitung per harga hari ini, itu dividen yield-nya, returnmu 5,7%. Bank Mandiri dengan come date tanggal 11 April 2025 itu dividen per share 466 per lembar saham, dibandingin harga hari ini itu yieldnya 10%. 10%. BNI 374 per lembar saham, come date 14 April, yieldnya 9,3%. BTN 53,57%, come date 14 April, yieldnya 6,6%. Jadi kalau kalian nanya hold atau jual, personally saya akan hold. Apalagi kalau kalian dapat harga hari ini, itu adalah kesempatan yang sangat bagus sekali. Meskipun demikian,
meskipun kata-kata saya ini membuat kalian tenang dan senang, saya cuman menyarankan teman-teman sebaiknya belajar dulu sebelum kalian berinvestasi. Teman-teman yang pengen belajar investasi jangka panjang, berhubung ini market lagi crash seperti ini ya, saya akan kasih diskon lagi dengan kode TWAR, TWAR, artinya Trade War. Langsung aja DM aku TWAR Mvest supaya kalian bisa dapat diskon 50%. 50% supaya kalian bisa belajar materi untuk investasi jangka panjang, supaya investasinya tidak hanya berdasar apa kata Ellen saja atau apa kata orang saja. Ya, teman-teman, memang saat ini saat untuk value investing sangat bagus sekali. Tapi mau kasih satu consideration yang sangat penting sekali, bahwa Donald Trump itu baru menjabat. Berarti masih sekitar 4-5 tahun lagi dong gonjangannya. Saya ingat banget ketika dulu Donald Trump di market, saya sudah di market juga. Donald Trump jadi presiden pertama kali, saya sudah di market juga. Market itu sepanjang dia menjadi presiden itu volatile terus. Kalian tahu definisi volatile? Volatile itu bukan turun terus. Volatile itu turun tajam, naik tajam, turun tajam, naik tajam. Kayak gitu terus, sepanjang dia menjabat jadi presiden. Jadi, intinya kamu sebagai seorang investor, sebagai seorang trader, nafasmu harus panjang. Modalnya jangan sampai habis, terutama di saham, apalagi di saham gorengan. Kalau yang kalian udah modalnya habis di saham yang tadi, saham yang bagus-bagus gimana? Ya udah nggak apa-apa, kerja lagi, nabung lagi, nggak usah FOMO harus dihabisin sekarang. Karena kenapa? Karena aku melihat volatilitas di market ini masih akan luar biasa sekali. Jadi hari ini market turun sekitaran 7%, menurutku itu nggak besar, meskipun sudah kena trading halt, karena comparisonnya dengan bursa dari negara lain. Dan meskipun kalian hari ini sudah bisa nyerok barang ya, tapi menurut aku sih bijaksananya sebaiknya kalian punya modal itu tetap jangan dihabisin. Oke, sekarang kita bicara tentang emas. Bagaimana dengan emas? Ngomong-ngomong soal emas, kita akan ada update tentang emas terus tiap hari di Mtrade sekarang, baik secara makro, secara fundamental maupun secara teknikalnya. Ya, jadi hari ini ada update emas. Oke, terus kemudian kita mau lihat harga emas. Yang menarik teman-teman, ada yang bilang, ada yang rush beli emas banyak-banyak, beli emas Antam banyak-banyak. Gimana sih emas sebenarnya? Perhatikan, ketika Donald Trump mengumumkan perang tarif resiprokalnya, emas ini justru malah turun luar biasa, ya. Jadi malah turun luar biasa. Ini dihitung dengan menggunakan USD, ya. Jadi emas gold spot ini turun luar biasa. Perhatikan dari puncaknya beberapa hari yang lalu, ini turunnya sekitaran sekitaran 6,67%. Ada yang komen saya kayaknya memang investor emas yang sangat fanatik gitu ya. Ellen, kok lu bilang emas turun sih? Harusnya kamu fokus dong pada kenaikannya. Emas tuh kan udah naik lebih banyak daripada turunnya. Sebagai seorang investor, seorang trader, kita harus melihat secara bijaksana baik instrumen itu naik ataupun turun, ya. Jadi jangan ngelihat naiknya terus. Kalau ngelihat naiknya terus bahaya banget, bisa nyangkut di atas. Kayak kemarin waktu US stocks lagi naik terus, ya. Mvest dan Mtrade justru malah kasih tahu, hati-hati ya, ini bisa turun, bisa crash. Ingat kata-kata bukan saya, tapi kami Mvest dan Mtrade sekitaran beberapa waktu sebelum lebaran bahwa US stocks pun akan crash dan akan jatuh, ya, jatuh beneran gitu loh. Jadi melihat kondisi emas seperti ini, memang emas itu masih uptrend. Tapi teman-teman, investasinya di emas juga diversifikasi, menurut saya sih bertahap aja, DCA aja. Jangan over optimis pada satu instrumen yang sudah naik tinggi. Justru kalau saya dan investors, teman-teman yang sudah belajar di e-course Mvest, justru malah mereka FOMO-nya pada yang udah valuasinya cenderung murah. Nah, sekarang kita mau belajar pada Warren Buffett. Warren Buffett ini satu-satunya konglo di Amerika yang justru malah kekayaannya bertambah dibandingkan dengan konglo-konglo yang lain seperti Elon Musk yang mencoba nempelin Donald Trump, ya malah turun. Ya malah turun banget kekayaannya. Kenapa? Sebenarnya kalau aku bilang Warren Buffett ini analisisnya terlalu sederhana sampai orang-orang nggak mau ngikutin. Kenapa? Karena justru itu terlalu sederhana, terlalu simple. Dimana Warren Buffett cuman waktu itu di Oktober tuh udah mulai jualan. Warren Buffett ngelihat karakter Donald Trump,
Itu aja, dimana karakter Donald Trump banyak membawa ketidakpastian di market. Nah ini bursa Amerika udah buka ya. Ini Google naik 3%-an, Meta atau Facebook naik sekitaran 10%-an, ada technical rebound, dan ini bisa dijadikan mungkin sedikit jadi kompas untuk market Indonesia besok. Kemungkinan ya, bukan kepastian, market Indonesia besok akan mantul. Tapi view-nya kita masih tetap pakai view-nya. Contohnya apa? Warren Buffett. Nah, Warren Buffett ini dia nggak akan beli banyak pas di atas, balik lagi tadi di emas, dia nggak akan, kalau emas ya, contoh emas sekarang ya, kalau aku pakai mindsetnya Warren Buffett tuh dia nggak akan beli banyak di atas. DCA boleh, DCA itu bertahap, tapi tidak untuk dihabiskan di atas duitnya. Justru Warren Buffett itu malah masuk ke saham-saham yang fundamentalnya bagus, instrumen yang fundamentalnya bagus, yang valuasinya lagi murah. Sekali lagi teman-teman, berinvestasilah dengan nominal yang kamu siap dengan risikonya, karena saya mau bilang bahwa meskipun hari ini kalian kembali dikasih diskon gede, risiko di market masih tetap ada. Dan banyak buyback di periode Maret sampai Maret sampai Juni 2025 ini ada Medikaloka Hermina, Sido muncul, Mahkota Group, Bank Mandiri, Chandra Asih Pasifik, Petrindo, grupnya Pak Pepe, Barito Renewables, Barito Pacific, Ultra Jaya, Malindo Feedmill, Bank Panin, Steel Pipe Industry, Medco, BCA, Bukalapak, Bangun Kosambi Sukses, kemudian Mayora Indah, Alkindo, Citra Marga, BNI, BRI, dan Avia Avian. Untuk perusahaan Big Banks ini buybacknya gede-gede. Jangan cuman beli berdasar buyback juga ya, lihat dari fundamental juga. Oke ya. Terus kemudian aku mau update lagi tentang langkahnya Indonesia menghadapi perang tarif dari Donald Trump ini bagaimana. Jadi tadi Pak Presiden Prabowo baru mengadakan sarasehan dengan pelaku-pelaku ekonom dan pengusaha mungkin ya di Indonesia ya. YT kena view health, kenapa ya? Saya nggak tahu juga. YT-nya kena view health. Anyway, yang di TokTok, yang di Igoy masih lancar ya. Oke. Jadi strategi Indonesia dalam menghadapi tarif impor Donald Trump oleh Presiden Prabowo ini menurut saya cukup bagus. Yang pertama, tidak membalas dengan tarif balasan, berarti Indonesia tahu bargaining power Indonesia seberapa, ya. Kemudian yang kedua, ada pendekatan diplomatis langsung, mengirim surat tanggapan resmi ke pemerintah Amerika sebelum tarif berlaku 9 April 2025 dan menugaskan beberapa delegasi tinggi seperti Menko Perekonomian Pak Erlangga Hartarto, Menlu Sugiono, Menkeu Ibu Sri Mulyani yang menurut saya sangat capable sekali untuk negosiasi langsung dengan Amerika, dan Indonesia juga akan mencari pasar lain selain Amerika ya. Jadi menurut saya ini sangat bagus sekali karena saya udah deg-degan nih, takut kalau misalkan Indonesia ngelawan. Tapi ternyata langkah yang diambil menurut saya sih oke. Jadi menguatkan hubungan ekonomi bilateral juga, dan Indonesia mau cari pasar yang lain. Dan saat ini sih sebenarnya Indonesia lebih banyak hubungan bilateralnya tuh ke China, banyak ekspornya ke China. Jadi hopefully tidak akan terlalu banyak berdampak ke Indonesia. Tapi sebenarnya yang saya khawatirkan bukan dampak secara langsung ke Indonesia, tapi dampak perlambatan perekonomian dunia secara global. Sebagai contoh ya, mana ya? Oke, ini aku kasih contohnya, ada pelembab bibir Vaseline. Ya, ini bukan endorse, balik aja brandnya. Nah, ini mungkin isinya, ingredientsnya di dalam ini tuh nggak semuanya buatan misalnya tertulis made in Thailand gitu ya, tapi anggaplah barang yang di dalam ini tuh ingredientsnya itu muter, ada yang dari India terus ke Amerika dulu, terus tapi mungkin ada yang bilang barang ini buatan Amerika kok, ya buatan Amerika, pabrik Amerika, tapi kan misalkan suku cadangnya itu buatan Vietnam, ada buatan China gitu kan ya, jadi barangnya tuh jadi mahal gitu loh. Nah itu juga sangat berpengaruh sekali.
ya. Jadi pengaruh ke seluruh dunia, daya beli dari seluruh dunia juga bisa terpengaruh, inflasi seluruh dunia juga bisa meningkat. Kalau inflasi meningkat, The Fed jadi enggan menurunkan suku bunga. Kalau enggan menurunkan suku bunga, itu impactnya ke pasar saham. Waduh, jadi Miss gimana nih pasar saham ke depan, bagaimana proyeksinya, bagaimana proyeksinya masih akan sangat volatile sekali. Jadi sekarang kesimpulannya kita harus bagaimana? Kesimpulannya, kalau saya pribadi, saya masih akan memanfaatkan saham yang terdiskon murah, valuasi murah, saya masih akan manfaatkan. Tapi tetap bijaksana menggunakan uang, jangan semuanya di all in kan masuk. Ya, ini ada update sedikit, AAPL juga naik 3,1%. Terus trader gimana Miss? Kalau misalkan tadi ada yang beli gimana? Tadi saya ada di update juga, kita ada meeting dengan tim coach kita. Ya, ada yang trading nih, ada yang trading beli saham. Murid kita ada yang trading beli saham gitu. Hari ini nyerok di bawah. Nah, besok jual nggak? Kalau nanyanya kayak gitu berarti mindsetnya masih trader. Kalau besok jual nggak, mindsetnya masih trader, ya udah jual aja, mindset trader. Karena kalau mindset investing tuh dia akan tetap rela dibawa ke bawah. Jadi misalkan ya, sekarang BRI anggap aja. BRI itu udah semurah-murahnya murah banget. Tadi BRI level terendahnya itu ada di angka lowestnya 3450. Nah, jadi kalau misalkan kamu jadi investor, kamu harus rela dan nggak takut kalau BRI ada diskon ke 3350, 3360, 3300. Seandainya Trump menggila lagi, ya nggak tahu ya, bisa nggak ya? Amit-amit jangan sampai Indonesia tarifnya dinaikin jadi 50%, itu kan gendeng. Amit-amit lah, enggak lah. Ya, tapi apalah Trump menggila lagi, bisa tuh turun. Nah, investor harus siap. Sekarang kamu kalau mau jadi investor yang realistis, yang dipikirin bukan bisa naik enggak, yang dipikirin adalah kalau turun lagi siap atau tidak. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman tadi ada yang nyerok di level terendah, levelnya 3450, level terendah, seandainya besok naik sampai nutup gap ya. Jadi beberapa hari ke depan seandainya naik sampai nutup gap 39 sampai 4000, buat kalian yang masih nanya besok jual atau enggak, ya berarti kesimpulannya masih jual. Kira-kira kayak gitu ya. Kalau untuk mindset trader, intinya kalau kamu nggak siap dibawa turun ke bawah, ya manfaatin aja fluktuasi ini. Karena ada yang lucu, ada M-trader saya, ada yang lucu di sini, mungkin ada Pak Hendra. Pak Hendra tuh memanfaatkan ya fluktuasi, dan beberapa M-traders lainnya, bukan hanya beliau ya, saya mendapatkan testimoni, manfaatkan fluktuasi ini tuh dibuat trading. Jadi instead of trading saham gorengan, beliau malah trading saham big banks. Karena mindsetnya gini, lucu juga sih, sebenarnya trading tuh harus pakai cut loss kan ya, tapi dipikirnya udahlah aku beli saham valuasi murah gitu buat trading daripada trading saham gorengan kayak gitu kan. Kalau misalkan sampai turun lagi jadi investing, sebenarnya nggak boleh kayak gitu. Tapi khusus 4 perbankan besar ini ya valuasi udah murah banget ya, itu menurut aku low risk lah, kondisi yang low risk. Nah, jadi udah tak bahas ya, untuk trader gimana, untuk investor bagaimana. Dan tadi untuk trader itu ada dibahas juga support-supportnya di morning briefing M-Trade. Jadi M-Traders kalian harus rajin ikut morning briefing M-Trade. Ada dibahas supportnya juga untuk BCA dan kawan-kawan, juga ada dibahas supportnya juga, strateginya bagaimana ya. Jadi untuk M-Traders jangan lupa untuk ikut morning briefing, dan morning briefing besok kita akan buka untuk M-Fest juga, supaya M-Fest bisa bergabung juga untuk morning briefing update kondisi market saat ini. Summary lagi, kalau ngelihat kondisi global, kondisi makro, crashnya bisa lebih gede dari tahun 2008. Crashnya bisa lebih besar. Jika Trump tidak mengubah kebijakan ini, trade war ini akan memperlambat perekonomian dunia, dan crash bisa lebih besar daripada tahun 2008. Dan trade war ini pernah dilakukan di tahun 1930, trade war Smoot-Hawley namanya, dan itu memperpanjang masa recovery depresi di Amerika yang sempat crash besar di 1929, itu sempat crash gede. Ya, jadi ada ditambahin perang tarif Smoot-Hawley, jadi makin lama recovery depresinya tuh makin lama banget. Kita nggak tahu perang tarif ini akan segila apa, akan selama apa. Yang jelas teman-teman fokus pada sistem investasi, sistem investasi dan sistem trading kita ya. Kalau sistem investasi semakin bagus perusahaan, valuasi semakin murah, itu semakin oke. Ya kita belajar pada gurunya lah, Warren Buffett ya. Prinsipnya kan kayak gitu. Jadi nggak perlu takut. Prinsip kedua, Donald Trump menjabat masih lama. Ini baru di awal masa pemerintahannya. Duitnya jangan dihabis-habisin. Aku tahu kalian banyak yang FOMO saham murah, tapi
jangan dihabisin duitnya ya. Jadi tetap gunakan akal sehat ya. Diversifikasi perlu nggak? Emas udah tinggi Miss, perlu nggak beli emas? Menurut aku DCA aja, jangan diborong semuanya di atas. Ada yang bilang ya emas nanti turun terus naik lagi. Iya sih. Cuman aku pernah ngalamin nggak enak juga investasi emas itu, ada nggak enaknya juga tuh. Perhatiin, ini emas tuh ada nggak enaknya di tahun 2013, waktu itu quantitative easing itu artinya stimulus saat krisis 2008 tuh mulai dikurangi, kondisi perekonomian mulai membaik. Jadi ketika kondisi perekonomian mulai baik, malah emasnya turun. Jadi dari 2008 sampai 2016 ini malah emasnya turun, bahkan nggak naik sampai 2019 baru naik, itu turun 86%. Jadi yang bilang emas nggak bisa turun, menurut aku sih itu salah sih. Habis itu naik lagi ya kalau kondisi lagi goncang lagi. Sebenarnya emas kan naik gara-gara kemarin pandemi gitu loh ya. Jadi menurut aku sih diversifikasi oke, tapi menurut aku nggak all in di semua instrumen investasi. Kalau misalkan mau all innya di deposito atau di obligasi gimana ya, menurut aku itu aman, itu cenderung aman, tapi returnnya kan nggak bisa tinggi juga. Kalau mau mencari alpha kan, alpha itu return yang lebih tinggi kan, memang investasinya harus di tempat yang lebih berisiko. Long story short, tadi trading aku udah jelasin, investasi aku udah jelasin, yang tinggal nanti nonton di YT aja, rekamannya ada di up di YT, mungkin sekitar 2 atau 3 jam lagi baru naik ke YT. Dan yang paling penting teman-teman, kondisi saat ini seperti saat ini kamu jangan pakai kapak kamu terus, alias jangan beli terus, tapi pakai kapak kamu itu diasah ya. Waktunya untuk mengasah kapak juga dan belajar juga. Teman-teman yang mau belajar investasi jangka panjang bareng Mvest, DM aku aja dengan kode Mvest TWAR, Mvest TWAR, dan kita akan kasih diskon 50% terbatas ya. Terbatas kapan? Kalau marketnya udah naik kita nggak kasih lagi. Marketnya naik kapan? Jangan-jangan besok marketnya kita nggak kasih, nggak tahu ya. Intinya teman-teman, aku encourage kalian belajar semuanya. Udah tenang, udah semakin semangat teman-teman semuanya. Yang di YT kayaknya saya salah publishnya ke unlisted, jadi yang nonton dikit yang di YT. Langsung aja ke Igoy ya. Oke, yang di YT aku matiin, langsung aja ke Igoy dan ke yang di TokTok di Igoy _official official juga. Harapan aku semuanya teman-teman udah nggak stres. Ini ada yang nanya, kakak trading BTC aman gak daripada saham? Podo wae, malah tambah fluktuasinya, BTC juga turun. Cuman BTC kan kamu bisa nge-short, nanti di Mtrade akan diajarin juga ya. Tapi sebenarnya kita utamakan untuk Mtraders kita yang udah kelar Mtrade Academy, karena itu jauh lebih beresiko. Kalau kamu di saham aja value investing belum lolos, jangan kamu ke Bitcoin ya. Meskipun Bitcoin resikonya bisa lebih kecil dengan trading fraction itu nominal kecil, tapi manusia biasanya kalau udah cuan, thank you Mike giftnya, kopinya, manusia tuh kalau udah cuan itu nambah terus, itu tendensinya, dan itu yang bikin jatuh. Oke, aku mau update sedikit market China. Yin ini naik 11%, kemudian sebentar ya, aku Xiaomi naik 8%, JDID kalau nggak salah sama Meituan naik 5%, Tencent naik 3%-an. Besok market Indo hijau, semoga. Oke ya, Miss nelongso tiap denger statement atas. Gak usah nelongso lah, ini tuh market kayak gini tuh kita mesti embrace saja. Kondisinya seperti ini, embrace. Mtrade ada diskon gak Miss? Mvest, kita lagi encourage kalian untuk belajar di Mvest. Kodenya apa boy? TWAR, TWAR. Artinya kalian nonton live ini, kalau gak pakai kode gak dapat diskon. Cuma Mvest aja dulu sementara ya. Mtrade nanti ada diskon lagi tapi nanti. Oke ya, itu tadi saham-saham China udah mulai naik. Kodenya apa? Kodenya TWAR. Dibeli apa dijual Miss? Woi, bukan ngerekomendasi saham ini ya. Tak kasih tahu ya, aku ingetin ya. Turun, naik kenceng, itu wajar. Setiap habis turun dalam, kayak bola, jatuhin, mantul kenceng wajar. Tapi setelah itu belum tentu dia lanjut naik lagi. Kondisi market itu masih sangat tidak pasti. Kenapa naik? Itu trader jangka pendek, trader gede jangka pendek. Jadi pakai akal sehat. Kalau kalian tradingnya cuan bungkus. Yang hari ini tadi bungkus, yang hari tadi beli, saran aku sehari 2 hari kalau udah cuan bungkus aja. Tapi habis itu naik tinggi Miss. Cukupkan dirimu dengan cuan yang ada padamu. Ketika yang lain rugi kamu masih bisa cuan. Oke ya.
Bedanya M-Trade sama Academy sama, M-Trade Academy. Kalau dulu kan cuma rekomendasi, sekarang kita fokusnya pada e-course-nya. Ya, cara join kemana? DM aku aja, MFest Tewor. Kalau Miss bilang hijau malamnya, besoknya hijau Miss, sering banget begitu ya. Arito Nang Daniel, thank you ya. Kita kan pakai data ya, jadi bukan sekedar nebak-nebak cenayang ya. Jadi semoga besok hijau karena sentimennya banyak yang mantul. Oke? Udah gitu aja semuanya. Tidur yang nyenyak, gak usah terlalu banyak dipikirin. Kalau kamu gak bisa tidur, aku ada tipsnya satu. Out of dari saham, kamu minum yang namanya magnesium glisinat ya. Minum 1 atau 2 butir, tidurmu nyenyak, enak ya. Jadi saham gak usah dipikir. Tapi aku rugi, saham Big Bank rugi 20%, 30%. Temennya banyak kok, nanti kamu dapat dividen. Tapi duitku habis, udah nggak apa-apa, udah kamu masih bisa makan kan, enak kan, masih bisa tidur nyenyak kan, masih bisa kumpul keluarga, masih bisa sehat kan ya. Ibu Jomelan yang di Kanada pun beli BCA tadi, saham BCA harga murah. Insight yang menyenangkan karena pakai akal sehat. Saya Ellen May, salam profit. Kok cepet May, sudah dari jam 8. Tonton rekamannya ya di YT. Good night. Yang mau belajar di MFest, jangan cuma mengandalkan rekomendasi atau broadcast WA-nya aja, tapi kamu harus kelarin e-course-nya. Dalam waktu dekat saya akan rombak e-course-nya supaya bisa jadi lebih bagus lagi. Mana bisa bubuk nyenyak? Bisa. Wes, ngikutin live-ku dari tadi, masa nggak bisa tidur nyenyak? Udah, good night. Bye. Tewar kodenya, Trade War itu loh, TWAR. DM saya Tewar MFest, dapat diskon 50%. Thank you semuanya yang udah nonton. Salam profit, salam investasi. Profitnya nanti. Sekarang waktunya menabur. Menuainya sabar. Nanti biar jadi kaya seperti Warren Buffett. Tidur nyenyak. Good night. Sleep call, nggak mau sleep call sama kamu. Aku sih kangen banget ya, berapa hari nggak ketemu si gendut ini. Wih, brok. Arah muncul biar besok saham naik. Brok. Good night. Kangen sama Arah. Thank you giftnya susu. Wih, ayo susu anti ankle. Arahnya udah ngereok minta turun. Nggak mau dia. Bubuk gini enak ya? Enak? Udah ya? Udah ya? Udah. Dadah. Aduh. Bye. Sleep call, moh. 谢谢你. Ara umur 3 tahun. Good night.